Jumpa lagi. Kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana sebenarnya cara bernapas dalam berlatih binaraga. Sebelumnya, perhatikan dulu cara saya bernapas dalam melakukan angkatan. Kalau tidak, terkadang kita sulit memang menambah kekuatan kita, membesarkan otot kita itu karena kita capek rasanya. Ini saya bagikan tipsnya bagaimana cara bernapas. Pernapasan itu sangat penting. Nanti saya uraikan sedikit. Tengok dulu caranya, bagaimana cara supaya kita bisa berlatih dengan enak dan nyaman tanpa ada bahaya di situ. Dalam binaraga ada juga bahayanya kalau kita tidak memperhatikan pernapasan kita. Begini, seperti begini kawan. Saya mengangkat barbel pada saat ini. Tengok, perhatikan saya bernapas. Artinya begini, saya tidak pernah menahan napas, bernapas biasa saja, malahan sedikit terengah-engah, tarik napas biasa saja. Artinya jangan seperti ini. Kita misalnya mengangkat sesuatu, kadang-kadang mengangkat yang berat, cenderung menahan napas kita seperti ini. Kita tahan, angkat ke atas. Itu salah besar. Itu yang tidak boleh. Itu tidak boleh. Dan nanti saya uraikan kenapa berbahayanya itu. Kita bernapas seperti biasa, bernapas malahan boleh terengah-engah untuk bernapas seperti ini. Tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas, biasa saja. Malahan seperti kita berlari, kita kan tidak pernah menahan napas karena oksigen itu diperlukan. Seperti ini. Kita teruskan berlatih tanpa, jangan ada seperti ada yang mengangkat berat sekali beban, kita tahan. Baru buang, jangan, itu tidak boleh. Kenapa kita lakukan hal seperti itu? Karena kawan-kawan mungkin bisa melihat orang. Saya agak merendah sedikit karena agak jauh di sini, direndahkan badan. Kawan-kawan pernah melihat orang pening setelah mengangkat beban yang sangat berat, seperti misalnya bench press, mengangkat seperti ini. Kemudian pening, jatuh. Banyak diupload di YouTube juga, banyak seperti itu. Itu yang tidak dibolehkan dalam binaraga. Karena kawan-kawan, sel kita pada saat kita mengeluarkan tenaga untuk mengangkat beban itu, sel kita memerlukan oksigen, air, dan gula darah. Gula darah itu maksudnya makanan kita yang asumsi gizi-gizi kita itu. Di situ diperlukan dia. Oksigen untuk pembakaran, untuk menjadi energi itu sangat diperlukan. Kalau kita tahan napas kita, sementara oksigen itu datangnya dari napas kita, dari udara dari sini, itu akan membuat tenaga kita cepat habis. Dalam berlatih pun, kalau kita membiasakan mengangkat beban seperti itu, seperti ini, lepas, itu cepat membuat kita lelah, cepat sekali, dan kita seakan-akan tidak punya tenaga. Ini tipsnya sangat bermanfaat, sangat berguna. Kadang-kadang pemula melakukan hal itu karena angkatannya berat, sangat berat. Misalnya dalam bicep curl, seperti ini, itu cenderung yang pemula menahan napas sehingga oksigen yang masuk ke badannya untuk mengganti sel ke dalam selnya tidak maksimal. Sementara oksigen itu sangat diperlukan untuk tenaga kita, mengolahnya jadi tenaga, membuat sel kita itu terbentuk kembali. Oksigen itu diperlukan. Orang kalau kehabisan oksigen hanya dalam waktu setengah menit aja, atau 20 detik atau 10 detik aja, itu bisa-bisa otaknya yang memerlukan paling banyak oksigen itu sebenarnya otak kita yang memerlukan sangat banyak. Jadi otak kita itulah mengatur sel-sel yang lain, saraf-saraf yang lain. Baik otot kita itu pembesaran otak kita kekurangan oksigen bisa anfal, bisa-bisa kerusakan otak. Itu yang sangat fatal yang pertama dulu kalau kita kekurangan oksigen. Makanya dalam hal binaraga berbeda dengan olahraga lain, ada olahraga tertentu yang bisa dipelajari juga. Itu ada yang namanya olah nafas. Itu berbeda lagi. Olah nafas memang nafas diolah dengan tenaga. Itu ada caranya lagi. Tapi dalam binaraga
Kalau menahan napas itu tidak dibenarkan. Sekali lagi, tidak dibenarkan kawan-kawan. Karena kawan-kawan yang pernah lama berlatih, kemudian tidak merasa ada kenaikan-kenaikan dalam latihannya. Itu sebenarnya itulah yang terjadi kawan-kawan. Itulah karena kawan-kawan begitu melakukan angkatan itu menahan tenaga, menahan napas. Akhirnya repetisi, kekuatan meningkat, tapi rendah kadarnya, levelnya. Tapi kalau yang biasa kita lakukan, kita seperti biasa saja angkatannya, malah bisa terengah-engah. Itu cepat menaikkan performa latihan kita. Nah, itu untuk pemula. Jangan lakukan menahan nafas. Pemula ataupun yang lanjutan itu sangat terlarang dalam dunia bidaraga. Manfaatnya tidak ada, akan merusak, akan menimbulkan kecelakaan. Bisa-bisa kalau terlalu berat nanti berakibat kematian. Contoh, binaragawan yang tampil di atas pentas begini. Ada yang menahan nafas, tumbang. Kalau dia ini dikeraskan aja badan kita, dikeraskan seperti ini, kira-kira keras, dikeraskan, tidak, napas tetap jalan, jangan ditegarkan, kita tahan, itu tidak boleh. Nah, bisa tumbang karena kita mengeluarkan otot kita itu. Kalau dalam binaraga, kalau memperlihatkan otot, kita memang mengeraskan badan kita, keraskan seperti ini, seperti ini, dikeraskan. Tapi napas jangan ditahan, tidak boleh. Yang ada yang menahan napas, tumbang, hati-hati di situ. Demikian sedikit tip kita sore ini. Terima kasih. Kita buat otot kita dulu sedikit.